Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi yang sudah saya buat. Di mana inovasi ini karya yang saya buat itu adalah pembuatan aplikasi tentang pembagian jadwal mengajar ya, yang ada di sekolah saya. Jadi ketika pada tahun awal ajaran baru itu kan pasti bagian kurikulum ya, wakase kurikulum itu kan membuat jadwal, membagi jadwal. Nah, sedangkan pada pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya pengalaman itu ketika membuat jadwal itu banyak masalah yang timbul. Seperti ketika crash ya, ada masalah bentrok. Satu guru itu mengajar di waktu yang sama tapi di tempat yang dua tempat yang berbeda sehingga crash bingung. Ada lagi masalah yang ketika kelebihan. Seharusnya misalkan di hari itu mengajarnya cuma 2 jam tapi diplotkan 4 jam. Itu kan bermasalah, atau yang kurang harusnya jatahnya 10 jam dalam seminggu, ternyata di situ diplotkan cuma 8 jam dalam seminggu. Dan ada juga misalkan ketersediaan waktu, misalkan ada guru yang tidak mengendaki hari Senin sama Selasa karena ada mungkin kesibukan di luar, ternyata diplotkan di hari Senin dan Selasa. Banyak permasalahan yang terjadi selama setiap tahun dalam pembagian jam. Nah, dari situ saya berinisiatif untuk membuatkan sebuah aplikasi berbasis Excel untuk mengatur jadwalnya supaya meminimalisir crash tadi itu, sehingga tidak perlu revisi berulang-ulang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah saya buat. Nah, ini. Oke, di sini sudah saya buka aplikasinya seperti ini. Ini adalah tempat untuk mengisi kode guru, mengisi jadwal seperti itu. Nah, dari sebelum ke sini, larinya ke sini dulu, ke pengisian data. Ini pembagian jam. Setiap guru dapat berapa jam itu di sini. Tuh. Ini saya dapatkan data dari Waka Kurikulum. Setelah itu masuk ke kesediaan. Setiap guru itu harus mengisi kesediaan. Ada yang setiap hari bersedia, tapi ada beberapa guru yang seperti guru agama lain itu ya, seperti agama Hindu ini kan punya banyak kegiatan sehingga di tempat kami beliau cuma mengendaki hari Jumat. Ada juga yang maunya di hari Rabu sama Kamis. Ada juga yang maunya Senin, Selasa sama Rabu saja. Nah, ini kan bagian kurikulum dalam pembuatan jadwal harus bisa melayani semua guru sesuai dengan kesediaan masing-masing. Seperti itu. Nah, oke. Setelah itu ini DJMG ini adalah ringkasan dari pengisian data ini. Saya ringkas dari sini. Dari kesemuanya ini tadi saya jadikan satu di program seperti ini. Oke, apa istimewanya program yang sudah saya buat ini? Istimewanya yang pertama adalah tentang kesediaan ya. Kesediaan guru. Ini kan tidak semua bersedia. Misalkan ini ada Bu Fuji, ini nih Bu Sulis. Bu Sulistiani nomor 32 kode gurunya hanya bersedia di hari Rabu, Kamis sama Jumat saja. Rabu, Kamis sama Jumat. Di sekolah kami hari Sabtu libur. Oke. Kita coba. Bu Sulistiani tadi nomor 32. Sekarang saya plot nomor 32 di sini, saya klik kode guru mapel 32. Apa yang terjadi? Nah, di hari Senin Selasa langsung ngeblok hitam. Artinya guru tersebut tidak bersedia untuk mengajar di hari Senin sama Selasa, sehingga cuma kolom Rabu, Kamis sama Jumat yang bisa kita isi. Nah, ini adalah kelebihan dari program yang saya buat ini. Kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, ini sudah langsung mengetahui beliau guru tersebut ngajar di kelas mana saja. Kalau kita lihat di sini, Bu Sulistiani tadi nomor 32 ngajarnya hanya di sebelah sini. Ini adalah wilayah kelas 11 saja. Jadi kelas 10 sama kelas 12 beliau tidak mengajar. Nah, kalau kita cek di sini, beliau juga ngajarnya di kelas 11 saja. Pas sesuai ya, seperti itu. Udah cocok. Oke, ini ada beberapa kekeliruan ya, ini ada pergeseran sedikit. Oke, ini kan masih ini sebenarnya data tahun lalu sebenarnya, waktu masih 7 kelas. Ini kelas ke-7, sekarang kelas ke-8. Sehingga ini masih belum saya update ini. Seperti itu. Tapi sudah dipakai gitu. Oke, 7 kelas sekarang. Oke, kita lanjutkan. Kelebihan yang berikutnya, kita bisa tahu beliau dalam seminggu itu ngajarnya berapa jam di kelas tersebut. Ini kan udah kelihatan ngajarnya beliau adalah 4. Jadi kita tidak perlu bolak-balik melihat dari sini jatahnya berapa jam, tidak perlu bolak-balik. Di sini udah kelihatan.
Dan kelebihannya lagi, misalkan saya isi di sini 32, 32, 32. Misalkan cuma 2 aja, di sini masih ada data. Minus 2 artinya masih kurang 2 pengisian. Kita isi lagi 2 di sini. 32, 32. Kalau sudah full ini akan 0, berarti sudah cukup mendeteksi. Tapi jika kita kelupaan, kita ngisi lagi. Kan kelebihan ya 5, kelebihan 1. Ini akan muncul 1, berarti lebih 1. Maka harus kita kurangi. Nah, ini kelebihan dari aplikasi saya yang lainnya. Ada kelebihannya lagi, misalkan crash. Di waktu yang sama, di jam yang sama, ngajar di 2 kelas yang berbeda. Misalkan di sini ya, saya isi. Nah, di sebelah sini akan muncul warna merah, menandakan crash. Nah, ini ketahuannya di situ. Jadi ini bisa kita cek, oh ini di kelas mana, sebelah mana bisa kita lihat. Oh ternyata kurang. Tapi misalkan datanya udah full sekali, datanya ini sudah full ya, misalkan sudah ada nomor yang lainnya, udah full, anggap aja banyak, sehingga kita kesusahan untuk mengoreksi di mana letak kesalahannya, maka ada bantuan warna di sini. Ini tinggal dimasukkan aja nomor kode yang kita inginkan, yang ingin kita cari, kita pantau. Misalkan 32, kita klik di sini, maka akan muncul warna 32 di sini. Jadi bisa kelihatan, oh iya di sini memang crash. Ini bisa kita kurangi salah satu. Tuh. Terus kelebihannya lagi, di sini itu ada guru yang ngajarnya satu guru ngajarnya lebih dari 2 mapel. Contoh Bu Fuji. Nah, Bu Fuji ini satu orang yang sama ngajarnya 2 mapel. Yang satu sejarah Indonesia, yang satunya sejarah peminatan. Kodenya beda, 29A sama 29B. Nah, ini bagaimana kita mengantisipasinya? Kita tulis saja di sini 29A, 29B. Oke, lalu saat kita pengisian di sini kita isi satu persatu ya. 29A dulu. Kita isi di sini. 29A, 29A misalkan. Lalu kita mau ngisi yang 29B. 29B. Nah, 29B kan di sini ya. Nah, misalkan saya ngekliknya di sini 29B. 29B. Maka di sini akan kelihatan juga warna merah. Walaupun kodenya berbeda, 29A dan 29B, tapi karena sama-sama 29, berarti orangnya sama. Maka di sini kedetek. Karena orangnya sama, walaupun mapelnya beda. Sehingga ini crash tidak boleh. Ketahuinya di sini. Masih bisa mengetahui adanya crash, walaupun kodenya beda. 29A dengan 29B itu kan beda kode, tapi orangnya sama. Ini masih bisa kedetek di sini. Tuh. Dan kelebihan yang lain untuk guru piket. Nah, di sekolah kami guru piket itu harus kosong seharian, tidak boleh ngajar karena tugasnya banyak guru piket itu. Bagaimana membuat jadwal, mengatur supaya kita sudah membuat jadwal, lah kok ternyata saya piket dari Selasa, tapi kok saya ngajar dari Selasa, dikasih jam, dikasih kelas, itu kan crash, nggak boleh. Bagaimana mengantisipasinya? Nah, di sini. Misalkan ini ada guru piket ya, nomor 42 misalkan, saya ketik di sini 42. Di sini 42 piketnya di hari Rabu saja. Saya klik di sini 42, maka akan terlihat. Di hari Rabu ini nggak boleh diisi, di blok hitam. Karena apa? Menunjukkan di sini adalah tepatnya guru piket. Lalu jika saya tulis di sini 42, nah sudah ketahuan. Oh maaf 42 ini guru BK, jadi tidak ada jam ngajar. Kita cari yang lainnya saja ya, yang ada jam ngajar. Misalkan 15 ini di hari Senin. Kita cek 15, hari Senin dia kosong. Lalu di sini kode guru mapelnya 15. Nah, bisa kelihatan. Di sini nggak boleh diisi karena dia piket, dan di sini nggak boleh diisi karena dia nggak ngajar di kelas ini. Dia tidak ngajar di kelas ini, dia hanya ngajar di kelas yang ini. Nah, ini bisa ketahuan di sini. Kalau ingin warna ini 15. Jadi kalau saya mengisi 2 kali di sini 15 sampai 15 akan berubah warna. Nah, ini warna yang saya sajikan ada banyak, ada 10 pilihan warna. Ini untuk mencari misalkan 10 kode yang berbeda bisa dicari aja di sini. Misalkan ini 2 gitu. Nah, kalau saya ngetik
angka 2 akan muncul warna juga. Jadi ini memudahkan untuk pencarian. Di mana ngajarnya letaknya di mana, tidak perlu pakai mata telanjang gitu ya, atau manual gitu, capek. Seperti itu. Nah, kalau sudah nanti hasilnya akan terkonversi di sini nanti. Kalau sudah ya, nanti ini ada rumusnya akan terkonversi nanti. Berhubung ini masih belum jadi, nah ini kan masih terkonversi di sini, langsung terkonversi. Ini masuknya ke jadwal siswa. Jadi yang kode yang ini tadi, misalkan udah diisi full kodenya, 29A tadi apa? 29 adalah sejarah Indonesia. Maka nanti di sini akan muncul sejarah Indonesia nanti. Nah ini akan muncul nama mapelnya, sejarah Indonesia sama nama gurunya yang ngajar akan muncul. Jadi siswanya udah tahu nama gurunya siapa itu. Ini formula yang sudah saya setting untuk membantu bidang kurikulum dalam mengatur jadwal di ajaran baru. Nah, sekian ini inovasi yang saya buat bagi sekolah saya. Apabila kalian ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.